Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memohon pimpinan Tuhan, sehingga ketika kami itu membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kiranya Tuhan itu boleh berbicara bagi setiap kami. Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, dan Tuhan boleh memampukan kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur jika Tuhan itu boleh tetap sudi menghadirkan kami dan bersuara bagi kami. Dan tiba saatnya bagi setiap kami itu berespon untuk betul-betul memberikan hati seorang murid yang mau menerima dan juga mau menghidupi firman Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Kiranya setiap kami itu boleh tidak terlewatkan oleh apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin disingkapkan pada hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Bentuklah kami siap dibentuk. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema di dalam rangka bulan reformasi, yaitu reformasi di dalam semangat sola experientia. Judul ini terlalu panjang, karena itu saya ingin mencoba untuk kita meringkas untuk memudahkan kita mengingat, yaitu bagaimana sola experientia, bagaimana pengalaman ini berarti diartikan sebagai kita itu mengalami iman, pengalaman iman. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam semangat reformasi kita itu menghidupi iman. Di dalam hari Rabu kemarin kita sudah mendengar khotbah bagaimana kita itu harus meneruskan perjuangan iman, estafet pelayanan. Lalu hari ini kita akan membahas apa yang kita itu harus teruskan dan bagaimana kita itu meneruskannya. Bagaimana kita itu bisa meneruskan estafet pelayanan iman kita. Dan bagaimana kita itu juga setelah meneruskan itu kita bertanya apa yang kita itu mau wariskan. Karena itu bagian ini sola experientia, menghidupi iman, saya akan ambil di dalam bagian 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan tema yaitu menghidupi iman, sola experientia. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan membahas di dalam rangka bulan reformasi, yaitu bagaimana kita menghidupi semangat reformasi itu di dalam sola experientia. Bagaimana kita menghidupi iman Kristen kita. Bagaimana kita itu bisa bukan cuma beriman, bukan sekedar percaya, tapi kita itu bisa menghidupi, mengalami apa yang kita itu percayai. Dan di dalam bagian yang tadi kita baca, kita melihat bahwa di dalam ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus itu memberikan peringatan kepada Timotius bahwa akan tiba zaman akhir di mana orang itu tidak lagi mau mendengar firman. Orang itu bahkan tidak hormat kepada orang tuanya. Zaman itu semakin kacau, menolak otoritas, dan bahkan di situ dikatakan zaman itu semakin kacau, orang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Dan di situ kemudian Paulus melanjutkan di dalam ayat 10. Di dalam tantangan zaman seperti ini,
Di dalam tantangan di mana semua orang itu sudah mulai menyingkirkan, tidak menghargai Tuhan, di situ ada kehidupan, cara hidup yang beda, yaitu Timotius yang diharapkan harus mengimbangi hidupnya dengan bagaimana dia menghidupi imannya. Karena itu Paulus kemudian membagi Timotius itu harus mengimbangi dengan pengalaman imannya, menghidupi imannya. Paulus membagi di dalam 2 poin di dalam bagian ini. Yang pertama, Paulus mengingatkan Timotius ada pola hidup yang berbeda, yaitu kamu yang meneladani Paulus. Jadi di dalam bagian pertama Paulus mengingatkan setiap kita di dalam bagian menantang iman, bagaimana tantangan iman itu kita hadapi. Kita harus ingat, kita harus meneladani tokoh iman. Dalam hal ini yaitu Paulus. Di dalam peneladani iman itu kemudian dilanjutkan bagaimana kita bisa meneladani Paulus di dalam bagian ayat berikutnya 14-17, yaitu dengan terus berpegang pada kitab suci. Karena itu Bapak Ibu, 2 bagian ini untuk memudahkan kita mengingat, saya akan memberikan 2 istilah yang mungkin memudahkan kita. Yang pertama itu model. Kita itu melihat Paulus sebagai model, meneladani Paulus tokoh iman sebagai model. Dan yang kedua ini sebagai modal. Kita punya modal, yaitu kitab suci yang sudah diberikan bagi setiap kita. Kita akan melihat 2 bagian ini di dalam pembahasan Paulus. Bagaimana kita itu menghadapi zaman akhir, bagaimana kita bisa menghidupi iman kita. Sola experientia. Yang pertama, Paulus mengingatkan ada model yang diberikan, yaitu Kristus itu sendiri, yang Paulus itu juga teladani. Dan Paulus menghimbau Timotius pun meneladani dia. Karena itu dikatakan, di dalam zaman yang kacau itu, tapi tetap ada engkau berbeda. Karena engkau itu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Di dalam bahasa aslinya, lebih tepat bukan pendirianku, tapi tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang pertama. Paulus itu mengingatkan Timotius, engkau itu punya hidup yang berbeda dari orang-orang yang menolak Tuhan, bahkan tidak hormat dengan orang tuanya. Zaman yang semakin kacau, engkau berbeda karena engkau mengikuti ajaranku. Atau dengan kata lain, meneladani. Karena kamu itu meneladani dengan detail semua yang aku hidupi. Kamu menghidupi iman karena kamu melihat model tokoh iman. Ada orang yang menghidupi iman, kamu meniru, meneladani, menyelidiki, mengamati, dan mengikutinya. Itu yang dilakukan oleh Timotius. Karena itu Paulus dalam bagian pertama mengingatkan Timotius, bagaimana setiap kita itu meneladani Paulus, yaitu meneladani kehidupan Paulus. Bukan cuma ajarannya, tapi cara hidupnya dan juga tujuan hidupnya. Meneladani dan melanjutkan tongkat estafet itu dilanjutkan, yaitu termasuk tujuan hidupnya Paulus. Bapak Ibu, di dalam bagian ini mengingatkan setiap kita juga. Bukan berarti setiap kita tuh harus menjadi hamba Tuhan full timer seperti Paulus, seperti kami yang adalah penginjil dan pendeta. Tapi Paulus mengingatkan bahwa di dalam setiap profesi kita, di dalam setiap pekerjaan kita, setiap kita harusnya punya satu tujuan yang sama, yaitu tujuan hidup kita, tujuan hidup untuk Tuhan. Apakah ini ada di dalam tujuan hidup setiap kita? Kalau kita ditanya, apa tujuan hidup kita? Apa jawaban kita? Apakah beberapa orang itu cuma berkata, tujuan hidup saya yang penting sukses, yang penting anak istri itu bisa makan, yang penting kami itu bisa nabung, yang penting kami itu bisa bahagia. Tujuan hidup Paulus berbeda. Paulus itu meneruskan menjadi teladan, dan disitulah dia meneruskan menjadi model bagi Timotius. Yang menjadi tujuan hidup dia adalah hidup bagi Injil dan kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup Paulus. Bukan berarti sekali lagi setiap kita harus jadi penginjil. Kalau memang kita dipanggil menjadi penginjil, itu baik. Tapi bukan berarti setiap kita harus jadi penginjil. Tapi yang dimaksud Paulus adalah ketika kita bekerja, apakah di dalam pekerjaan kita sedang memuliakan Tuhan? Apakah ketika kita itu sedang membuat strategi di dalam pekerjaan kita, studi kita, adakah
Injil dan kemuliaan Tuhan itu mewarnai strategi kita. Di dalam setiap tujuan hidup kita, adakah kita itu memuliakan Tuhan sebagai tujuan hidup kita? Bukan sekedar saya ingin mencapai sesuatu, tapi saya ingin menggenapi tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Sekali lagi, bukan cuma sekedar saya ingin mencapai sesuatu. Saya ingin mencapai ini, ingin mencapai itu, ingin mendapat ini, ingin mendapat itu. Tapi saya ingin menggenapi apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan dalam hidup saya. Apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan? Sudah berapa persen kita itu genapi? Yang menjadi tujuan hidup Tuhan, sudahkah kita itu genapi setahap demi setahap? Paulus itu mengingatkan sebagai model, engkau berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman akhir, yang semakin jahat, menolak Tuhan. Karena engkau harusnya imanmu itu membuat hidupmu menghidupi iman, yaitu bukan cuma ajaran, cara hidup, tujuan hidup kita pun harusnya berbeda. Tujuan hidup kita bukan sekedar mendapat sesuatu, tapi menggenapi sesuatu bagi Tuhan. Bukan cuma achievement, tapi fulfillment di hadapan Tuhan. Menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Paulus lanjutkan, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Meneladani Paulus adalah meneladani kehidupannya. Semua kehidupan Paulus diarahkan untuk menggenapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan bukan cuma itu, Paulus melanjutkan, dan ketika kita berusaha menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan, Paulus tahu itu tidak mudah. Karena itu Paulus kemudian lanjutkan di dalam ayat berikutnya, engkau juga telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bukan cuma meneladani kehidupan Paulus, tapi meneladani juga penderitaan Paulus. Bagi saya ini menarik. Kita bukan diminta untuk menjadi orang Kristen yang sengaja cari hidup susah, sengaja membuat hidup kita menderita. Tapi kita disadarkan, ketika tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, hidup kita di tengah-tengah zaman yang menolak Tuhan pasti tidak mudah, pasti banyak tantangan. Tapi Paulus mengatakan, ketika kita banyak tantangan, didesak, kita pasti menderita. Ingat, teladani juga penderitaanku, yaitu aku pun tetap rela menderita, dan Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberi kita itu kelepasan, melepaskan, menyelamatkan kita dari penderitaan tersebut. Jangan takut menderita karena kebenaran. Jangan takut menderita karena kita ingin hidup benar. Daripada kita mungkin hidupnya senang tapi penuh ketidakbenaran. Ketika kita ingin hidup benar, bukankah itu lebih menderita? Lebih sulit ketika kita menolak bohong misal. Menolak kita itu berbohong untuk kebaikan atau untuk alasan apapun. Bukankah kadang-kadang kita dianggap munafik? Kalau misal kita itu bayangkan zaman sekolah. Zaman sekolah itu orang kalau tidak mau kasih contekan itu biasa dibenci, bukan? Kita tuh sudah susah-susah belajar, yang situ tidak mau belajar, yang situ mau nyontek, kita tidak kasih biar dia itu tidak jatuh dalam dosa. Tapi kita dibenci. Kita mau hidup benar, tekanannya itu banyak. Ketika kita nyontekin dia makin rusak. Kita ikut berdosa, kita berbagian di dalam dosa dia. Kita nggak nyontekin dia, kita dibenci. Karena itu saya suka bilang sama anak-anak saya, nggak apa-apa kamu sedikit teman, tapi teman yang benar. Daripada kamu kepingin punya banyak teman, tapi semua bukan teman, teman yang nggak benar. Kamu ingin hidup benar, pasti temanmu dikit. Nggak usah takut. Kamu mungkin dibenci, nggak apa-apa. Banyak orang Kristen juga dibenci karena kebenaran. Tapi Paulus mengatakan, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Berbeda dengan orang lain yang tidak hidup benar. Karena itu Paulus lanjutkan dalam bagian berikutnya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Semua kita mau hidup benar
akan menderita aniaya. Nggak mungkin dunia yang nggak benar itu suka melihat kita itu hidup benar. Dan berkali-kali saya suka mengatakan, nggak mungkin setan tidak merasa terancam kalau kita ingin hidup benar. Nggak mungkin setan tidak merasa terancam. Kalau saya berkomitmen mau hidup benar, mau betul-betul hidup bagi Tuhan, setan ketawa lalu mengatakan silahkan. Berarti dia tahu komitmen saya tidak sungguh-sungguh sampai dia tidak merasa terancam. Tapi ketika saya mengatakan saya mau jadi hamba Tuhan, lalu mulai banyak sekali tantangan, mulai banyak sekali yang berusaha menggagalkan. Saya sadar berarti setan takut saya jadi hamba Tuhan. Saya harus justru makin berani dan makin cepat-cepat nyerahin diri jadi hamba Tuhan. Biar bikin setan ganti yang ketakutan. Jangan kita terus yang ditakut-takutin setan. Setan itu kalau muncul nakut-nakutin kita, lalu kita ketakutan, lalu kita itu tidak mau balas dia. Jadi anak Tuhan bikin dia takut, biar dia sendiri yang bertobat. Harusnya seperti itu, bukan? Minggu lalu saya khotbah di gereja GKY yang lain. Lalu penerjemahnya itu bertanya, "Pak, menurut Bapak itu gangguan setan itu seperti apa sih?" Saya bilang ada 2 macam, Pak. Setan yang pertama itu setan bodoh. Itu yang kalau ganggu manusia, manusia cinta Tuhan. Muncul dengan wajahnya yang menakutkan, berdarah-darah, dalam wujud sundel bolong, suster ngesot. Manusia kaget, teriak, tapi jadi cinta Tuhan, jadi doa, bahkan doanya tanpa henti. Itu setan bodoh. Nakut-nakutin malah jadi orang cinta Tuhan. Itu justru mungkin agen rahasianya Tuhan. Tapi setan yang pintar itu ada kedua. Itu setan yang berbahaya. Itu setan yang tidak pernah menunjukkan mukanya. Setan yang diam-diam itu membuat kita itu seolah-olah hidup benar, nyaman, tapi makin lama kita makin jauh dari Tuhan. Ketika kita tuh noleh ke belakang, kita sudah menjumpai Tuhan sangat jauh. Setan yang mungkin sekedar cuman berbisik kepada kita. Cukup jadi orang Kristen tuh ke gereja saja, nggak usah terlibat. Habis gereja cepat-cepat pulang, Cicong Fan menanti. Nggak perlu kita itu menyerahkan diri, direformasi terus sama Tuhan. Ngapain jadi orang Kristen susah-susah? Yang penting kan berbuat baik. Setan yang pelan-pelan berbisik, seolah-olah bisikan itu nggak masalah. Tapi makin lama kita makin jauh dari Tuhan. Kita disesatkan. Ingin hidup benar di hadapan Tuhan pasti nggak mudah. Tapi bukan berarti kita harus nyerah. Karena itu Paulus lanjutkan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Dia makin ahli menipu kita. Dia akan makin berkembang. Di mana-mana maling itu lebih pintar dari polisi. Dia itu lebih pintar caranya bagaimana membobol sesuatu daripada polisi yang membuat perlindungan dan lain sebagainya. Orang jahat akan bertambah jahat. Tapi kalimat berikutnya itu yang membuat kita ketakutan, bukan? Mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang jahat itu terus-menerus menyesatkan kita. Dan dia juga akan terus-menerus disesatkan. Berarti dengan kata lain, tidak ada pengharapan bagi hidupnya. Dia bukan cuma menyesatkan kita. Tidak ada harapan dia keluar dari kesesatan dia. Dia akan makin tersesat, makin tersesat, makin tersesat. Tidak ada pengharapan. Kita mau hidup benar, kita sulit karena mereka. Tapi Tuhan akan selamatkan kita. Tapi mereka yang menyulitkan kita, mereka akan makin tersesat. Dan tidak ada lagi pengharapan. Mereka tidak ada lagi pengharapan untuk kenal Tuhan, bertobat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Jadi jangan takut menderita karena kita ingin tujuan hidup kita bagi Tuhan. Teladani tokoh iman, model yang Tuhan berikan. Tokoh-tokoh iman yang sudah hidup dicatat dalam Alkitab. Bahkan Yesus Kristus sendiri. Teladani hidupnya. Teladani penderitaannya. Dia hidupnya benar karena itu dia menderita. Dan dia tidak takut menderita. Karena Allah akan menyelamatkan. Allah akan menolong. Teladani itu. Itu yang dikatakan Paulus. Itu yang harusnya kita itu adopsi. Teladani. Ambil. Teladani kehidupan Paulus. Teladani bahkan penderitaannya. Model meneladani Paulus. Yaitu meneladani kehidupan dan penderitaannya.
Karena itu Paulus kemudian melanjutkan, bukankah hidup seperti ini seringkali membuat kita itu sulit. Lalu kita tidak tahu bagaimana kita itu bisa bertahan. Saya menderita, akan dilepaskan. Tapi bagaimana ketika saya menderita belum dilepaskan, saya bisa bertahan. Karena itu Paulus lanjutkan, ingat kamu punya modal. Pegang terus modal itu. Berpegang pada kitab suci. Ini bagian yang kedua. Karena itu Paulus kemudian lanjutkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingat itu semua. Karena itu Paulus mengingatkan, memang tidak mudah hidup bagi Tuhan. Teladani kehidupanku, teladani penderitaanku. Lihat aku sebagai model. Dan kamu tahu hidup sulit, pegang modal yang Tuhan sudah kasih. Ingat modal itu sudah diberikan. Pegang, simpan baik-baik modal yang Tuhan sudah berikan. Karena itu dia katakan, pegang, tinggal, berdiam di dalam model itu. Berarti dengan kata lain bagaimana kita diminta untuk mengingat kita sudah menerima Injil. Bagaimana Injil itu diberikan? Jangan pernah lupa itu. Ada orang yang membawakannya pada kita. Ada orang yang menginjili kita, mengenalkan Yesus Kristus kepada kita. Ada orang yang telah membukakan berita Injil itu kepada kita. Dan ada Tuhan yang memberikan anugerah iman sehingga kita bisa percaya. Ingat itu semua. Itu modal kita. Ingat, jangan lupakan itu. Kalau kita tuh hidup susah lalu kita merasa Tuhan sudah tidak lagi sayang pada saya. Ingat, kalau tidak sayang, kenapa dia membawa berita Injil itu pada kita? Kalau tidak sayang, bagaimana mungkin dia bisa membuat kita percaya, sedangkan banyak orang tidak percaya? Kalau tidak sayang, bagaimana mungkin kita diizinkan berkumpul bahkan di ruangan ini untuk terus dibentuk Tuhan? Kalau tidak sayang, bagaimana mungkin kita yang terus-menerus tidak mau mempunyai tujuan hidup Tuhan? Dia tetap kasih kesempatan demi kesempatan. Ingat itu semua. Ingat dia sudah memberikan modal, kasihnya yang begitu besar, mati bagi kita, agar kita bisa hidup bagi dia. Ingat itu semua. Ingat bagaimana kita menerima Injil itu. Karena itu Bapak Ibu, ketika saya itu menjalani pelayanan yang sulit, saya itu mengingat bagaimana Tuhan itu dengan kasih memanggil saya. Ingatan itu penting bagi orang Kristen. Karena itu Yesus pun mengatakan, dia itu meminta kita melakukan perjamuan kudus. Ingatlah. Karena ingatan itu penting bagi orang Kristen. Karena orang Kristen sering lupa ingatan. Kita tuh sering menerima anugerah Tuhan, kita lupakan. Sering Tuhan itu demonstrasikan kuasanya, kita lupakan. Kasihnya, kita lupakan. Ingat itu semua. Paulus mengatakan, ingat kamu sudah diberi modal. Jangan seolah-olah tidak punya modal. Itu mirip seperti ada orang kepingin buka usaha dikasih modal, lupa sudah dikasih modal. Lalu tetap teriak, saya mau buka usaha, tapi saya tidak punya modal. Yang kasih itu nangis. Sudah dikasih modal kemarin lupa. Perlu di print lagi, dibacakan lagi akunnya, baru dia ingat. Ingat, sudah dikasih modal. Bagaimana modal itu dihadirkan pada kita? Masihkah kita meragukan Tuhan? Ketika Tuhan ingin menguji kita sedikit agar kita naik level, naik tingkat, masihkah kita berani mencurigai Tuhan? Jika dia itu begitu mengasihinya, terus menghadirkan kita dekat padanya. Bapak Ibu, saya itu dulu itu hidup susah sekali. Saya bahkan pernah jadi ateis. Saya meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saya mau mengingat betul-betul hidup saya zaman dulu ketika susah. Saya itu dihadirkan orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang terus narik saya itu ke gereja. Meskipun saya datang ke gereja itu untuk lawan Tuhan. Kamu paksa saya ke gereja, saya tidak mau. Saya tidak mau percaya Tuhan.
Karena Tuhan tuh bikin hidup saya susah sekali. Jadi kamu paksa saya ke gereja, oke saya datang, saya mau tantang hamba Tuhanmu. Saya datang ke gereja itu untuk debat sama pendeta, debat sama hamba Tuhan. Sampai ketika saya SMA di Kota Malang, dalam 1 tahun itu saya pindah ke gereja mungkin bisa lebih dari 5 gereja. Saya ke gereja ini lawan hamba Tuhannya, debat sampai dia kalah ngomong, saya diusir. Minggu depan Freddy tidak boleh datang lagi. Yang berani ngajak Freddy datang juga akan diusir dari gereja ini. Lalu teman saya bilang, sorry ya kamu cari gereja lain. Saya temenin sampai dapat, lalu saya tinggal, saya balik ke gereja saya. Kamu baik-baik di situ, jangan berbuat dosa lagi. Saya pergi ke gereja itu, saya lawan lagi hamba Tuhannya. Karena saya mau menunjukkan, jadi orang Kristen itu tidak masuk akal. Iman Kristen itu iman palsu. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak tahu bagaimana mengasihi umatnya. Tapi Tuhan tetap sabar sama saya. Dia kasih orang yang terus tarik saya ke gereja, terus tarik saya ke gereja. Sampai akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan, bukan? Kurang sayang apa Tuhan sama saya? Kalau saya dikasih sulit pelayanan, berani ngeluh sama Tuhan, tidak tahu diri. Berani mencurigai Tuhan, tidak tahu diri. Orang yang terus melawan Tuhan sampai jadi ateis, Tuhan terus buka tangannya, peluk sampai jadikan saya jadi hamba Tuhan. Masih berani mencurigai Tuhan, tidak tahu diri. Karena itu Paulus mengingatkan, ingat bagaimana kamu menerima itu semua. Menerima kasih Tuhan, modal itu, ingat. Dan bukan cuma itu, Paulus melanjutkan juga di dalam bagian berikutnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian setiap kita, kepunyaan Allah ini diperlengkapi untuk bisa hidup, menghidupi iman di dalam setiap perbuatan baik. Paulus mengingatkan bukan cuma ingat bagaimana kita sudah menerima, ingat bagaimana kita itu dengan Alkitab yang dihembusi nafas Allah, kita itu diubahkan. Setiap kita diperbaharui, terus direformasi menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi orang yang lebih baik. Ingat itu, modal itu sudah diberikan, dan modal itu yang terus bekerja dalam diri kita, mengubahkan kita. Ingat itu semua, semua hal yang Tuhan lakukan, ingat itu semua. Karena itu hiduplah bagi Tuhan, jangan takut menderita. Ketika menderita, ingat Tuhan tidak pernah tidak sayang. Dan ingat bagaimana kamu terus diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu Paulus itu mengingatkan di dalam bulan reformasi, kita itu melihat bagian ini, bagaimana kita itu punya model. Bahkan Kristus sendiri itu menjadi model. Kita itu punya contoh, teladan iman, teladani kehidupan dan penderitaan mereka. Ada banyak sekali tokoh iman yang sudah dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Teladani kehidupan dan penderitaan mereka. Dan juga kita sudah punya modal untuk bisa meneladani itu. Ingat itu. Ingat bagaimana kita sudah menerima modal itu, dan bagaimana kita itu sudah menghidupi modal itu. Bapak Ibu, saya itu pernah pelayanan di satu gereja. Gereja itu memang sudah sangat tua, dan berkali-kali itu selalu rapat ingin renovasi. Bukan reformasi, renovasi. Dan ketika renovasi itu banyak sekali pertentangan. Sebagian jemaat itu mengatakan ini gereja sejarah, jangan gampang-gampang direnovasi, dirubuhin jadi gedung baru. Sejarahnya itu banyak, kamu tahu enggak? Setiap bahkan kayu yang kita pasang itu punya historinya. Jadi akhirnya renovasi itu sampai 5 tahun rapat, enggak pernah terwujud. Ada selalu pertentangan, lalu dibiarkan begitu saja. Sampai suatu saat di tengah-tengah kebaktian, yang di sana itu teriak, karena kusennya jendela itu rubuh karena banyak rayap. Untung tidak menimpa jemaat. Dan saya ketika khotbah, ketika mengerti jendela itu rubuh, hampir kena jemaat, saya mulai tidak lagi beriman. Saya mulai khawatir, bagaimana mungkin ini tidak rubuh nimpa saya. Tengah-tengah khotbah rubuh bagaimana. Dan ketika saya khotbah itu pas di momen baptisan, mimbar kayu, bawah itu juga kayu,
Lalu setelah saya khotbah, saya disuruh turun. Lalu khotbah itu, mimbar itu dibuka, ternyata bawahnya kolam. Saya itu mulai kaget, ternyata saya khotbah selama ini bawahnya itu kolam untuk baptisan. Karena mereka itu sistemnya baptisan itu harus dicelup, kayak teh celup. Jadi mereka itu dibuka mimbarnya, lalu masuk satu-satu, dicelup, lalu keluar, sudah dibaptis. Saya baru sadar, gereja yang penuh rayap. Saya khotbah di atas mimbar kayu yang mungkin banyak rayapnya, dan di bawah saya itu kolam renang. Saya kalau khotbah tiba-tiba nyemplung, itu tidak lucu. Lalu saya mulai mengatakan, gereja seperti ini kok gak mau cepet-cepet direnov. Akhirnya gara-gara hampir menimpa jemaat, mereka rapat sekali lagi, kita harus renov. Dan mereka merelakan untuk pindah ke sebelah untuk ibadah seadanya. Gedung itu mulai dirubuhkan dan sekarang menjadi gedung yang baru. Itu mirip seperti kehidupan kita, bukan? Seringkali kita itu ketika mau direnovasi sama Tuhan, direformasi, kita menolak karena tidak enak, harus dirubuhkan. Kita harus rela untuk menyingkirkan ego kita, untuk dirubuhkan agar Tuhan bisa membangun kembali. Tapi ketika kita menolak, kita sadar kehidupan kita itu sudah penuh rayap, siap rubuh kapanpun, tinggal menunggu waktu. Dan ketika rubuh, bukan cuma kita yang rugi, kita merugikan orang lain. Gereja itu tidak punya pilihan kecuali harus direformasi. Kita pun juga bisa memilih mau direformasi atau tidak. Mau jadi orang yang terus punya rayap, lama-lama rubuh, atau mau hidup bagi Tuhan. Karena itu teladani tokoh iman, hidup bagi Tuhan. Jangan takut menderita, karena kita sudah punya modal. Dan modal itu yang sudah kita terima, ingat. Yang sudah terus-menerus menguatkan kita, ingat itu. Dan disitulah kita baru bisa menghidupi iman kita dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami di dalam bulan reformasi ini ingin merenungkan hidup kami. Betulkah kami yang setiap tahun itu memperingati bulan reformasi, kami itu sungguh mereformasi hidup kami? Ada model yang Tuhan sudah hadirkan, bagaimana model iman itu, tokoh iman itu terus menerus dengan setia mereformasi hidupnya, membiarkan Tuhan itu bekerja, mengubahkan mereka. Seperti hari ini kami melihat bagaimana Paulus juga terus menerus memberikan teladan kehidupan dan penderitaannya. Dan kami juga tahu kami sudah menerima modal iman, di mana modal itu yang memungkinkan kami bisa berpegang kepada kitab suci terus menerus. Karena itu Bapak, biarkan setiap kami ini di dalam bulan reformasi itu mengingat, apakah kami itu terus menerus mengubahkan diri kami makin berkenan, makin menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kami. Kami tahu untuk menggenapi itu tidak mudah, tapi kami punya modal itu. Dan biar akhirnya kami senantiasa dengan setia mengerjakan, hingga kami betul-betul menggenapi tujuan hidup Tuhan bagi hidup kami. Tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Karena itulah Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan itu boleh memampukan setiap kami hidup bagi Tuhan, menderita bagi Tuhan. Dan bagaimana kami terus mengingat kami sudah menerima Injil, dan bagaimana kami sudah diubahkan oleh berita Injil itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.